dijelaskan barusan bahwasanya jika walaupun berdoa kalau masih belum waktunya, seperti apapun bentuknya, dengan saat sekarang wabah, bagaimana kaitannya dengan Ud'uni astajib lakum, dan berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Dan juga bagaimana ada juga hadis doa adalah tempat permohonan ibadah atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau begini detek marin dari pangeran. Detek marin. Ikhtiar, apun katakan barusan, walaupun ikhtiar bagaimanapun, jika masih belum pada waktunya, maka tidak akan tergabul atau selesai ujian dari tersebut. Jadi kaitannya hadis dengan yang barusan saya sampaikan itu, mohon penjelasannya berkaitan dengan saat-saat sekarang ini hanya memakai hanya dengan akal. Kalau lihat dia medsos ini pakai obat ini, pakai ini. Nah, saya amati ini, kok tidak ada yang mengajak dari orang-orang ulama besar dari zamannya Gus Dur banyak. Waktu krisis dia langsung mengadakan istighosah, krisis kepercayaan, sehingga istighosah munculnya dari seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama NU. Sekarang ini bapak ini tidak ada kayaknya. Ayo baca sholawat, berzikir di lapangan bersama, nggak ada, malah dilarang. Jadi dengan hadis itu mohon penjelasannya. Itu saja, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan hadis dan juga ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Dengan cobaan yang Allah berikan kepada umat manusia, dengan ayat itu kita mengumpamakan bahwasanya dengan doa Allah akan memberikan, dengan keyakinan Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Dan dari hadis tadi bahwasanya setiap ujian yang Allah berikan itu ada masanya. Selama Allah menurunkan ujian itu, maka ujian itu akan diterima oleh umat manusia. Bagaimana ayat yang termaktub dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Juga dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Nah, disitulah manusia itu diajak untuk berpikir. Untuk berpikir bahwasanya setiap yang Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya ada hikmahnya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah itu tidak merasa malu. Allah itu tidak merasa sungkan dengan menciptakan beberapa hewan. Ya, cuma lupa ayatnya ini sih. Ada hewan-hewan yang kecil, ada hewan yang besar. Allah tidak malu, supaya manusia itu berpikir tentang apa yang Allah ciptakan. Termasuk ujian, termasuk wabah, itu semua adalah ciptaan Allah. Maka disitulah manusia supaya ada usaha untuk berpikir, usaha untuk menemukan jalan keluarnya. Maka di ayat yang lain juga dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa allaysa lil insan illa ma sa'a wa nasayahum saufa yura. Nah, jadi setiap manusia itu harus memiliki usaha. Manusia hidup di dunia ini, ya, tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dengan usaha yang dia lakukan. Termasuk, ya alhamdulillah di sini tidak mendapatkan ujian wabah ini, alhamdulillah. Alhamdulillah di sini tidak ada, aman-aman saja. Cuma di tempat lain, nah disitulah bagaimana
kita sebagai saudara seagama, yaitu seakidah, bagaimana kita merasa peduli dengan mendoakan mereka. Karena selama ini ketika tidak ada wabah seperti itu, seakan-akan kita lupa dengan saudara kita. Bahwasanya kita dianjurkan sebelum tidur mendoakan saudara-saudara kita muslim supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Allah itu tidak mengabulkan dengan ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan mengabulkan itu. Setiap kita berusaha, setiap kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Karena kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak nuqtah, titik hitam dalam hati kita, sehingga itu yang menjadi mahjub, menjadi penutup bagi doa kita untuk cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinyalnya itu kecil. Ibarat wifi-nya di sini, kita ada di alun-alun. Nah, seandainya kita dekat dengan Allah, ibarat kita dekat dengan wifi lah. Jadi sinyalnya agak. Jadi karena perbuatan dosa kita, sehingga apa yang kita minta kepada Allah itu masih diproses, itu. Ya apa ini? Nah, dilihat oleh Allah. Wah, bagus pekerjaannya, berarti dalam beberapa hari akan dikabulkan. Ada yang sampai 1 tahun, ada yang sampai 2 tahun, ada yang sampai 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun baru terkabul apa yang dihajatkan. Mungkin itu, mungkin ada tambahan dari Ustaz. Kenapa Allah tidak langsung mengijabahi atau mengabulkan doa umat Islam di saat seperti wabah sekarang menimpa Indonesia atau seluruh dunia? Jadi hikmahnya itu disebutkan tadi ada prosesnya. Prosesnya itu macam-macam. Dan mungkin dari salah satu proses atau hikmah itu supaya umat Islam ini satu sama lainnya saling mendoakan di seluruh dunia. Satu hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua, ditemukannya bermacam-macam obat dari tumbuh-tumbuhan dengan adanya virus corona ini. Yang kedua hikmahnya. Yang ketiga hikmahnya lagi, mungkin dengan adanya virus corona ini banyak umat di luar agama Islam masuk agama Islam. Itu jadi hikmahnya banyak ini. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang belum kita temukan, mungkin belum keluar, Mas. Yang tidak sunnah melakukan sunnah. Ya itu, yang tidak sunnah melakukan sunnah. Yang tidak basuh supaya ikut bersih-bersih. Jadi banyak hikmahnya nanti ini. Seperti tadi dijelaskan dalam hadis, kenapa Nabi kau tidak mendoakan, katanya sahabat Khabbab ini? Karena Nabi sudah mengetahui pada satu waktu nanti kalau sudah Islam menyebar ke seluruh dunia, maka seseorang akan menjadi aman dari siapapun. Dan di hadis ini dijelaskan kalau ada orang berjalan dari Sona ke Hadramut, maka tidak ada yang diketakuti, tidak ada yang dikhawatirkan. Yang dia takuti adalah hanya takut kepada Allah SWT. Ini kalau sudah Islam menyebar ke seluruh dunia. Jadi banyak hikmahnya di sana. Dan mungkin salah satunya yaitu tadi masuknya umat selain agama Islam masuk ke dalam agama Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Ini hikmahnya yang sangat besar ini. Membuktikan dan semakin yakin umat Islam bahwa syariat agama Islam itu adalah syariat yang paling pas, syariat yang paling betul di atas dunia ini. Syariat yang lain ngambang itu, cuman buatan sendiri itu. Kalau syariat Islam ini, apa yang diucapkan, apa yang disabdakan Nabi Muhammad itu pasti terjadi, pasti benarnya. Jadi saya seperti an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sehingga sekarang banyak orang yang bersih-bersih, suka membasuh tangan,
Nah, semuanya dibuat untuk membasuh. Rajin wudhu. Rajin wudhu. Itu hikmahnya. Jadi banyak hikmah dari adanya sebabnya virus corona ini. Ya, mungkin banyak hikmahnya nanti yang belum keluar. Mungkin nanti sampai 14 hari ini katanya. Mau nambah. Ya, monggo yang lain.